Selamat pagi, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang agama dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Yuliana Amorliananus, kelas 2023D, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sekian perkenalan nama saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengelolaan sampah. Yang pertama, pengertian sampah. Pengertian sampah adalah sisa suatu usaha untuk kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun zat anorganik yang tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Jenis sampah yang pertama adalah sampah organik dan jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sampah organik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan baik. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik. Sampah organik memiliki dua jenis. Yang pertama, sampah organik basah dan yang kedua, sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contoh sampah organik basah ini seperti sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya seperti kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun di dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik ini seperti plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, bahan bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bom lampu, dan plastik. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi dapat Anda manfaat kembali, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manfaat sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, manfaat sampah organik. Sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk, dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna antara lain kompos. Pengelolaan sampah organik untuk kompos tidak terlalu sulit. Manfaat yang kedua sampah organik adalah untuk tambahan pakan ternak. Mungkin yang Anda tahu, sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Tetapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet makanan ayam dan ikan. Manfaat sampah organik. Manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja, dan pernak-pernik. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Anda bisa mengelola sampah dengan prinsip 3R, seperti reuse, reduce, dan recycle setiap hari. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah.
Yang pertama, saya akan menjelaskan reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah penggunaan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Contoh kegiatan reuse atau penggunaan kembali dalam kehidupan sehari adalah menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Yang kedua, reduce. Reduce adalah pengurangan atau kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contoh kegiatan reduce atau pengurangan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang kedua, hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Contoh kegiatan recycle atau daur ulang dalam kehidupan sehari-hari adalah olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Yang kedua, olah sampah organik untuk kompos. Dalam mengelola sampah, bisa dengan didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain yang pertama, penghematan SDA atau sumber daya alam. Yang kedua, penghematan energi. Yang ketiga, penghematan lahan TPA. Yang keempat, lingkungan menjadi lebih asri. Yang kelima, pengurangan biaya belanja. Dalam mengelola sampah agar memiliki nilai guna, memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat Anda coba di sekitar rumahmu untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah pengelolaan sampah merupakan permasalahan penting yang memerlukan tindakan cepat. Pengelolaan sampah ini juga harus diterapkan di lingkungan masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya pengelolaan sampah seperti bisa menghasilkan pupuk organik tanpa harus membeli di toko. Dengan ini, masyarakat bisa menghemat biaya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.